Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transpirasi pada tumbuhan. Nah, tujuan dari kita membahas materi ini, pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari transpirasi. Yang kedua, kita dapat menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari transpirasi. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan mengenai transpirasi yang terjadi melewati stomata, transpirasi yang terjadi melewati kutikula, dan transpirasi yang terjadi melewati lentisel. Untuk lebih jelasnya mengenai materi transpirasi ini dapat kita lihat penjelasan materi berikut ini. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah, melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Dari ketiga celah tadi, 80% air yang ditranspirasikan itu berjalan melewati lubang stomata. Jadi stomata itu yang paling besar peranannya di dalam transpirasi. Transpirasi kutikula yaitu evaporasi air yang terjadi secara langsung dengan melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak bisa ditembus oleh air, jadi tidak semua tumbuhan bisa melakukan transpirasi melalui kutikula. Jumlahnya hanya sedikit. Pada sebagian besar jenis tumbuhan, transpirasi kutikula hanya sebesar 10%. Transpirasi stomata yaitu evaporasi yang terjadi dengan melalui stomata. Air yang menguap melalui dinding-dinding basah mesofil menuju ke ruang antar sel. Setelah itu, uap air tadi kemudian berdifusi dengan melalui stomata dari ruang antar sel ke atmosfer luar. Transpirasi lentisel adalah daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas, yang dikenal sebagai alat komplementer. Uap air yang hilang melalui jaringan ini sebesar 0,1% dari total transpirasi. Jadi sedikit ya. Ini adalah lubang stomata yang mengatur laju transpirasi. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Di sini dapat kita lihat perbedaan transpirasi dan gutasi. Dia sama-sama mengeluarkan zat. Yang pertama, transpirasi itu terjadi pada siang hari, kalau gutasi pada malam hari. Air yang hilang itu berbentuk uap air pada transpirasi, sedangkan gutasi keluar berbentuk cair. Selanjutnya yang dilepaskan uap air murni pada transpirasi, sedangkan gutasi mengandung solut seperti gula dan garam. Nah, begitu selanjutnya sampai nomor 6. Besarnya air yang tertranspirasi, misalnya tanaman jagung, dari 100% air yang diserap, 98,9% untuk ditranspirasikan, sisanya untuk tubuh tumbuhan itu sendiri. Peranan transpirasi yang pertama, pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. 2. Penyerapan dan pengangkutan air hara. 3. Pengangkutan asimilat. 4. Membuang kelebihan air. 5. Pengaturan bukaan stomata. 6. Mempertahankan suhu daun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme transpirasi. Pada transpirasi selalu diawali dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang berada di dalam daun.
Di dalam mesofil daun terdapat jaringan bunga karang yang merupakan suatu rongga besar, sehingga mampu menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Terjadinya penguapan air ke rongga antar sel yang akan terus berlangsung sampai rongga antar sel tersebut penuh. Sel-sel yang menguapkan airnya ke rongga antar sel tentunya akan mengalami kekurangan air sehingga potensial air akan menurun. Dalam kekurangan ini, maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari xilem tulang daun. Yang selanjutnya, tulang daun akan menerima air dari batang dan batang menerima dari akar dan seterusnya. Selanjutnya, uap air yang terkumpul pada rongga antar sel akan tetap berada dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Nah, jika stomata membuka, maka akan ada penghubung antara rongga sel dengan atmosfer. Jika tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel tersebut akan keluar pada atmosfer. Dalam proses ini, itulah yang disebut dengan transpirasi. Yang pertama, suhu. Tingkat transpirasi akan naik seiring dengan meningkatnya suhu. Suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan sel-sel pada tumbuhan mengendalikan stomata membuka. Yang kedua, jumlah daun. Apabila suatu tumbuhan mempunyai jumlah daun yang lebih banyak, maka hal tersebut berarti bahwa terdapat permukaan yang lebih besar dan juga lebih banyak stomata untuk transpirasi. Selanjutnya, cahaya matahari. Pada dasarnya, semakin tinggi intensitas sinar matahari, maka akan mendorong stomata untuk terbuka, serta kecepatan transpirasi yang akan semakin tinggi. Demikian penjelasan materi transpirasi. Dari penjelasan yang telah kita dengar tadi, dapat kita tarik kesimpulannya sebagai berikut. Untuk tugas mahasiswa di rumah dapat dikerjakan tugas berikut ini. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.